Halo para generasi milenial dimanapun berada, masih kita di materi polinomial atau suku banyak. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang teorema faktor dan akar-akar suku banyak. Oleh Gusti Ngurah Lanang Wiratmaja SPD. Teorema faktor. Misalkan fx adalah suku banyak. X dikurang K merupakan faktor dari fx jika dan hanya jika fx habis dibagi dengan X dikurang K dan fk sama dengan 0. Perhatikan metode skema berikut ini. Di sana terlihat bahwa sisa bagi atau nilai suku banyak itu hasilnya 0. Nah, jadi nilai suku banyak itu artinya sama dengan sisa bagi. Itu adalah 0. Nah, kalau sisa baginya 0 itu artinya habis dibagi. Nah, sehingga diperolehlah bahwa X min K itu disebut faktor. Dan nilai X sama dengan K itu disebut akar suku banyak. Jadi, faktor-faktor dan akar-akar suku banyak itu dapat diperoleh dengan metode substitusi dan metode skema atau bagan. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat penyelesaian soal berikut ini. Faktor-faktor dan akar-akar dari suku banyak fx sama dengan 2x pangkat 4 dikurang x pangkat 3 dikurang 21x pangkat 2 dikurang 26x dikurang 8 adalah nilai-nilai x yang mungkin agar nilai suku banyak itu bernilai 0 itu adalah dari faktor-faktor suku tetap atau A0. A0-nya sama dengan min 8. Sehingga faktor-faktornya min 8 itu adalah yang pertama 1 dikali min 8. Bisa juga min 1 kali 8. Yang kedua 2 dikali min 4. Bisa juga min 2 dikali 4. Sehingga kalau kita tulis secara berurutan, faktor-faktor min 8 yang mungkin itu adalah plus minus 1, plus minus 2, plus minus 4, dan plus minus 8. Nah, itu artinya nilai X itu bisa plus 1, bisa juga nanti min 1. Begitu juga seterusnya. Pertama-tama kita coba dulu yang X sama dengan 1. Kemudian kita substitusi X sama dengan 1 ke dalam suku banyak. Jadi variabel X itu kita ganti semuanya dengan angka 1. Nah, diperolehlah hasil itu ternyata min 54. Min 54 tidak sama dengan 0. Jadi X dikurang 1 bukan faktor. Sekarang kita coba yang X sama dengan min 1. Nah, substitusi X sama dengan min 1 ke semua variabel suku banyak. Diperolehlah hasil ternyata hasilnya 0. Jadi X ditambah 1 itu adalah faktor. Selanjutnya kita coba yang X sama dengan 2. Nah, kita substitusi lagi semua variabel X kita ganti dengan 2. Ternyata kita memperoleh nilai min 120. Nah, itu artinya tidak sama dengan 0. Nah, berarti X dikurang 2 bukan faktor. Kita coba lagi yang X sama dengan min 2. Nah, kita substitusi kembali, ganti semua X dengan angka min 2. Diperolehlah hasil ternyata 0. Nah, jadi untuk X ditambah 2 adalah faktor. Karena dengan cara substitusi kita sudah memperoleh 2 faktor, maka kita cukupkan dulu, karena di dalam soal itu suku banyaknya berderajat 4. Nah, jadi nanti kalau kita sudah dapat 2 faktor, berarti sisanya itu pasti akan suku banyak berderajat 2. Nah, kalau dia berderajat 2, dengan cara pemfaktoran kita bisa memperoleh faktor-faktornya. Nah, seandainya nanti di soal kalian
diberikan suku banyak derajat 3, maka kalian cukup mencari satu faktor saja dengan cara substitusi. Karena nanti sisanya pasti akan berderajat 2. Kalau berderajat 2, dengan cara pemfaktoran kita bisa mencari faktor-faktornya. Selanjutnya kita akan menggunakan metode skema atau bagan untuk mencari suku banyak yang berderajat 2 tadi. Nah, dengan diperolehnya nanti suku banyak yang berderajat 2 itu, maka dengan cara pemfaktoran sudah kita dapat menemukan faktor-faktornya. Nah, di sini kita lihat memakai faktor yang pertama, yaitu X plus 1. Karena X plus 1 maka X-nya itu sama dengan min 1. Nah, setelah kita memakai dengan cara bagan, diperolehlah sisanya itu 0. Nah, selanjutnya kita menggunakan faktor yang kedua, yaitu X sama dengan min 2. Nah, setelah menggunakan cara skema atau bagan, ternyata terbukti bahwa sisanya itu adalah juga 0. Nah, di sini kalian lihat yang terakhir ya, yang paling bawah yaitu ada angka 2, min 7, dan min 4. Nah, sudah kalian pelajari sebelumnya, itu adalah juga merupakan suku banyak. Nah, ini karena dia cuma 3 angka, ini berarti dia berbentuk suku banyak berderajat 2. Diperolehlah suku banyak 2x kuadrat dikurang 7x dikurang 4. Pertama-tama kita buat dulu 2 tanda kurung-kurung. Kemudian kita buat 2x dan x. Kenapa 2x dan x? Karena kalau 2x kali x nanti hasilnya 2x kuadrat. Karena di sini terlihat bahwa suku tetapnya itu bertanda negatif, yaitu min 4. Makanya tandanya di dalam kurung itu kita buat plus dan min, atau min dan plus, terserah kalian. Di sini saya buat plus dan min. Nah, jadi kalau nanti misalkan nilainya plus, bisa antara dua kemungkinan, yaitu min dan min atau plus dan plus. Di sini saya memilih angka 1 dan 4. Nah, karena kalau plus 1 dikali min 4 itu hasilnya nanti min 4. Kemudian kalau 2x nanti dikali dengan min 4 itu kan min 8x. Kemudian 1 dikali x itu x. Jadi min 8x ditambah x itu hasilnya nanti min 7x. Jadi faktor-faktornya adalah x ditambah 1, x ditambah 2, 2x ditambah 1, dan x dikurang 4. Sehingga diperolehlah akar-akarnya adalah min 1 diperoleh dari faktor x tambah 1, kemudian min 2 diperoleh dari faktor x ditambah 2, kemudian min setengah diperoleh dari faktor 2x ditambah 1, dan 4 diperoleh dari faktor x dikurang 4. Demikianlah penjelasan saya tentang teorema faktor. Dengan berakhirnya materi sub teorema faktor ini, maka berakhir juga pembahasan kita di materi polinomial atau suku banyak. Terima kasih selama ini kalian telah mengikuti channel di YouTube saya. Mudah-mudahan kita selalu sukses. Sampai jumpa.